Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu kaum muslimah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan tentang mengenal akidah Islam yang merujuk kepada kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan kita masuk kepada poin ke-71, yaitu Ahlus Sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Ahlus Sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri. Siapa yang dimaksud dengan ulil amri, ibu-ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kalian. Nah, yang dimaksud dengan ulil amri, kata para ulama, adalah dari dua golongan manusia. Yang pertama dari kalangan ulama, yang kedua dari kalangan umara. Kalangan ulama, mereka adalah panutan, teladan yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Kemudian umara adalah mereka para pemimpin atau para penguasa yang sah di suatu wilayah atau negeri tersebut. Ya, jadi ulil amri, ya, yang dimaksud adalah yang pertama para ulama yang menjadi panutan, yang kedua adalah para pemimpin, pemerintah atau penguasa. Dan hubungan antara ulama dengan penguasa ini sangat erat, di mana para ulama ini adalah ahlul halli wal aqdi, yang memberikan nasihat, masukan, saran-saran, bimbingan kepada para pemimpin. Bahkan di antara metode memilih pemimpin dalam Islam adalah dengan musyawarah ahlul halli wal aqdi, musyawarah para ulama untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin. Ya, jadi sangat tidak benar bila mana antara pemimpin dengan ulama ini dibentur-benturkan, karena mereka, ya, saling mengisi perannya masing-masing. Para ulama memberikan ilmu, arahan, bimbingan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah. Para pemimpin, penguasa melaksanakan, ya, arahan-arahan tersebut yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan kepemimpinan dan kekuatan serta kekuasaannya. Jadi yang bisa merealisasikan atau melaksanakan dan menegakkan hukum atau syariat siapa? Ulama atau pemimpin? Yang bisa melaksanakan
mengeksekusi pemimpin. Tapi yang bisa memberikan saran dan masukan para ulama. Jadi ulama butuh pemimpin tidak? Pemimpin butuh ulama tidak? Mereka harus berjalan bersama, seiring dan seirama berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dipahami pengertian daripada ulil amri. Ya, tetapi jika terjadi perbedaan antara ulama dengan ulil amri, antara ulama dengan pemimpin maksud saya, ulama memberikan nasihat, saran, terus kemudian pemimpin berbeda, ya, apa yang harus dilakukan oleh para ulama? Memprovokasi masyarakat atau terus sabar menasihati? Nah, di sini ulama yang rabbani, ulama yang benar-benar ulama, mereka senantiasa mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada ayan sohalidi sultan fala yubdi alaniyatan." Barang siapa yang ingin menasehati penguasa, jangan terang-terangan. Falyaqud biyadihi wal yakhlu bihi fa in qubila fadzaka wa illa faqad adda alladhi alaihi. Hendaklah ambil tangannya, berdua dengannya. Jika diterima, itu yang diharapkan. Jika tidak diterima, sudah menunaikan kewajiban. Dan terus bersabar, terus memberikan nasihat. Semoga Allah memberikan taufik. Ini ulama ahlus sunnah, ya demikian. Sehingga umat tidak diajak untuk memboikot, untuk memberontak kepada pemimpin, tidak. Tetap bersama. Nah, di antara hal yang harus dilakukan bersama di sini adalah pelaksanaan ibadah. Maka kata penulis, Ahlus Sunnah juga melaksanakan ibadah haji, menegakkan jihad, melaksanakan salat Jumat dan 2 hari raya bersama siapa? Ulil amri. Ya, di bawah kepemimpinan yang sah, yang mana mereka ya hendaknya selalu berkonsultasi dan meminta bimbingan dari para ulama. Baik ulil amri itu orang yang baik ataupun yang jahat. Ulil amri yang baik berarti ulil amri yang mau menegakkan perintah Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Dan ada juga ulil amri yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, tidak mau dibimbing oleh para ulama, maka mereka berarti jahat, bermaksiat. Nah, ahlu sunnah walaupun pemimpinnya itu qadarullah jahat, bermaksiat, mereka tetap melaksanakan ibadah-ibadah besar, haji, jihad, puasa, salat Jumat, hari raya bersama pemerintah tersebut. Termaksud ya, salat 5 waktu berjamaah dengan mereka. Ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jadi patokan itu bukan orangnya, Bu. Tapi isi daripada perintah. Itu yang jadi patokan. Orangnya bukan patokan. Entah dia baik, entah dia jahat, kita nggak peduli. Tapi lihatlah isi daripada
perintahnya. Jika tidak melanggar syariat, wajib kita ikuti. Jika melanggar syariat, tidak boleh kita ikuti, tidak boleh kita taati. Sekali lagi, yang jadi patokan kita nurut sama pemimpin itu apanya, Bu? Orangnya atau isi perintahnya? Orang-orang Khawarij dan yang pemikirannya semisal mereka menjadikan orangnya itu patokan. Kalau orangnya fasik, nggak boleh taat, nggak perlu taat, kata mereka. Apalagi menurut mereka, kalau dia fasik berarti dia kafir. Berbuat dosa besar, menurut mereka keluar dari Islam. Maka mereka tidak mau taat saat itu. Ahlus sunnah yang jadi patokan bukan orangnya. Selama dia muslim, walaupun dia itu fasik, dia berbuat dosa besar, kalau isi perintahnya itu baik, tetap wajib untuk ditaati, Bu. Wajib untuk diikuti. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, atii'allaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya dengan mengikuti Allah dan Rasulnya serta para pemimpin di antara kalian. Dan di setiap wilayah ada pemimpinnya, Ibu. Di Indonesia siapa pemimpinnya? Bapak Presiden. Ya. Beberapa tahun yang lalu masih Bapak Jokowi. Sekarang Bapak Prabowo. Beliau adalah pemimpin kita, atau yang disebut dengan ulil amri kita. Maka kita beribadah bersama beliau. Dan beliau tentunya punya menteri-menteri, punya pejabat-pejabat yang merupakan kepanjangan tangan dari kebijakan beliau. Maka melaksanakan haji, menegakkan jihad, puasa, hari raya, ikut kepada pemerintah beliau. Dalam menentukan puasa Ramadan, hari raya, memang Bapak Prabowo nggak mengumumkan, tapi beliau mendelegasikan dan punya petugas, yaitu Kementerian Agama. Maka kapan kita berpuasa? Ya bersama pemerintah yang diumumkan oleh Kementerian Agama. Kapan kita berhari raya? Bersama pemerintah yang diumumkan oleh Kementerian Agama. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Haji juga demikian, melalui pengaturan pemerintah. Kalau harus antri ya antri. Semua aturan pemerintah kita ikuti. Ya. Maka kata penulis, Ahlus Sunnah berbeda dengan Ahlul Bidah. Ahlus Sunnah menegakkan ibadah bersama ulil amri meskipun mereka orang fasik. Ini kalaupun pemimpin itu orang fasik, Bu. Nah, kalau tidak fasik, maka lebih utama. Dari zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya, ulil amri senantiasa memimpin ibadah, baik ibadah salat, puasa, haji dan lainnya, terlebih jihad.
Di Malaysia siapa pemimpinnya? Ada Perdana Menteri dan juga ada Raja. Ya. Maka warga Malaysia, kaum muslimin di sana, mereka mengikuti pemimpinnya. Perdana Menteri siapa sekarang? Siapa? Mahathir atau Anwar Ibrahim? Iya. Ada pemimpin di sana. Di Brunei ada pemimpinnya. Warga Brunei harus ikut pemimpinnya. Palestina ada pemimpinnya enggak? Pastinya ada. Ya, pemimpin yang diakui secara resmi dan sah, memiliki delegasi-delegasi di berbagai negara termasuk kedutaan besar di Jakarta. Juga punya perwakilan di PBB. Ada pemimpinnya. Maka rakyat harus ikut kepada pemimpin atau tidak? Harus ikut. Jihad, ikut pemimpin. Kalau kata pemimpin jihad, jihad. Kalau kata pemimpin tidak jihad, tidak jihad. Ya, karena sudah memiliki negara dan kepemimpinan yang sah. Nah, siapa pemimpinnya? Silakan ibu-ibu cari. Masa nggak tahu pemimpin Palestina, Bu? Nah, ahli bid'ah berbeda dengan ahlus sunnah. Mereka nggak mau nurut sama pemimpin kalau dianggap fasik. Malah pemimpin bisa disebut dengan pemimpin ya kafir, munafik, antek-antek komunis, antek Zionis, antek apalagi gitu. Sebutan-sebutan yang beraneka ragam dan negatif kepada pemimpinnya. Memprovokasi masyarakat untuk tidak nurut kepada pemimpin. Itu yang dilakukan oleh ahlul bidah. Bahkan firqah Khawarij, mereka mengkafirkan penguasa yang fasik menurut mereka atau zalim. Sedangkan kita ahlus sunnah diperintahkan untuk taat kepada ulil amri meskipun fasik, selama kefasikannya tidak membawa dirinya kepada kekafiran yang jelas. Ahlus sunnah juga berbeda dengan Syiah. Kenapa orang Syiah? Mereka mengatakan tidak ada haji dan jihad bersama ulil amri yang ada. Kenapa? Karena imam ulil amri menurut mereka adalah imam yang ditunggu dan belum datang. Imam Mahdi muntadhar menurut mereka. Ahlus sunnah melaksanakan ibadah bersama ulil amri karena menyalahi ulil amri adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita melaksanakan perintah kepada ulil amri karena Allah dan Rasulnya memerintahkan. Kita tidak melanggar karena Allah dan Rasulnya melarang. Maka maksiat kita tidak taat kepada ulil amri dalam kebaikan adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, juga membawa kepada fitnah kekacauan yang lebih besar. Terjadi huru-hara, terjadi perpecahan, bahkan perang saudara ya, di antara bangsa dan negara sendiri. Adapun yang berkaitan dengan kejahatan, kedzaliman dan kefasikan ulil amri, maka mereka harus dinasehati dengan cara yang baik. Bukan berarti diam, Bu. Bukan berarti kita setuju juga kalau ada kezaliman, Ibu. Ya. Pemimpin terkadang berbuat zalim, berbuat kefasikan, melakukan hal yang diharamkan. Apa kewajiban kita? Menasehati bagi yang mampu.
bukan melepas ikatan, ya, tidak mau taat, bukan, tapi tetap sabar, taat, dan terus menasehati pemimpin tersebut. Gampang gak nasihatin pemimpin? Gak usah jauh-jauh pemimpin, Bu. Pemimpin negara gak usah. Pemimpin keluarga aja tuh, gampang gak dinasehatin? Ibu kalau nasihatin suami gampang gak? Atau susah-susah gampang? Ya, nasehatin pemimpin keluarga aja kadang-kadang susah. Gak usah pemimpin keluarga, anak sendiri nasehatin, Bu. Mudah nggak? Kalau nasehatin gampang, mungkin nggak ada anak-anak nakal ya, Bu ya. Nasehatin murid, mudah atau sulit? Nasehatin guru, waduh, lebih susah lagi. Nah, kita tahu bahwa menasehati itu sulit, berarti kita harus sabar. Nasehatin pemimpin pengen langsung diturutin, ya nggak bisa. Gimana sih ini pemimpin kita ini? Yaudah, yuk nasehatin. Pengen langsung berubah gitu? Nasehati, doakan, semoga Allah memberikan taufik, ya, agar nasihatnya diterima. Ahlus sunnah wal jamaah selalu menjaga sholat wajib yang 5 waktu dengan berjamaah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Kata para ulama, ini dalil ruku bersama orang ruku, ini menunjukkan dalil sholat itu tidak sendirian tapi bersama orang yang ruku, berarti berjamaah. Nah, ada kelompok ahli bidah nggak mau berjamaah di masjid bersama orang-orang karena dianggap kafir, murtad semua nih orang-orang, kata mereka. Akhirnya dia sholatnya sendirian di rumah atau sama kelompoknya saja, ya, tidak mau sholat bersama pemerintah. Rasulullah dan para sahabatnya senantiasa mengerjakan sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Dan penulis berpendapat hukum sholat berjamaah di masjid fardu ain bagi laki-laki. Di sana ada beberapa pendapat yang menyatakan, ya, sunnah muakkadah sholat berjamaah itu. Ya, jadi ada yang berpendapat fardu ain, dosa kalau nggak sholat berjamaah, bahkan nggak sah. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Nah, silakan ibu mau ambil pendapat yang mana. Terkait dengan perincian daripada dalil-dalil, nanti ibu bisa tanyakan di pelajaran fikih. Dalil yang mewajibkan sholat berjamaah dan dalil yang menyatakan sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Adapun bagi wanita sepakat bahwa hukumnya tidak wajib, bahkan sholat di rumah itu lebih baik. Wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah mereka lebih baik untuk mereka. Bahkan di kamar lebih baik daripada di rumah. Di rumah itu kadang di ruang tamu, di ruang keluarga, kalau ada tamu kelihatan. Nah, ini sholatnya di dalam lagi, di dalam kamar, itu lebih baik lagi daripada sholat di luar. Kenapa? Karena muslimah, wanita itu lebih aman kalau tidak terlihat oleh laki-laki. Ya, yang sering terlihat oleh laki-laki itu dalam bahaya, ibu. Banyak keburukan-keburukan yang menimpa muslimah karena mereka menampakkan sesuatu yang menarik dari dirinya di depan mata laki-laki yang bukan mahram. Ya, sangat sering sekali kita dengar dan kita baca berita-berita yang sangat menyayat hati, ya, tindakan-tindakan asusila dari sebagian orang-orang yang bejat kepada sebagian muslimah, ya, mereka melakukan ruda paksa, kemudian pembunuhan,
pelecehan dan lain sebagainya. Karena kalau wanita keluar, kata Rasulullah, istasyrafaha syaitan. Wanita kalau keluar rumah itu, syaitan itu menghiasi. Terlihat lebih baik, lebih cantik, lebih menarik, ya, dibandingkan yang ada di rumah. Ini syaitan yang menghiasi. Sehingga ada orang-orang yang hatinya rusak, busuk, tamak terhadap syahwat, ya mereka akhirnya melakukan hal-hal yang sangat buruk sekali kepada muslimah. Nah, inilah kenapa para akhwat ada anjuran memakai cadar. Ya. Jadi hukum cadar itu para ulama beda pendapat. Yang pertama hukumnya wajib. Mereka yang mengatakan wajib ini para ulama Saudi, Madinah khususnya. Dan ada yang berpendapat hukumnya itu sunnah dan sangat dianjurkan dan lebih utama. Tapi nggak wajib, nggak dosa kalau nggak pakai cadar, cuman sangat dianjurkan. Nah, di antara ulama yang mengatakan tidak wajib itu adalah ulama Yordania, di antaranya Syekh Albani dan beberapa muridnya. Ya, Syekh Albani tegas mengatakan cadar tidak wajib, tapi saya perintahkan keluarga saya pakai cadar, istri dan anak saya pakai cadar. Tapi saya berkeyakinan tidak wajib, hanya sangat dianjurkan sekali, terlebih di zaman fitnah. Di zaman yang penuh dengan godaan, ya, menutup muka dengan cadar itu lebih menjaga kehormatan dari mata-mata yang jahat, mata-mata yang bernafsu dari kalangan laki-laki. Karena setiap orang itu melihat wanita yang pertama lihat dari apanya? Wajahnya, cantik apa enggak? Itu. Kemudian kalau cantik, mereka berpikir yang lain. Nah, ketika ditutup wajahnya, mereka nggak tahu cantik apa enggak. Ya, mereka tidak tahu cantik apa enggak, sehingga mereka pun tidak lebih jauh penasarannya. Tapi sangat disayangkan sebagian muslimah walaupun sudah pakai cadar tetap menggoda laki-laki dengan dandanan yang menor, dengan cadarnya yang beraneka ragam model dan lain sebagainya. Padahal tujuan daripada itu adalah agar tidak diganggu oleh orang-orang jahat. Nah, wanita kenapa dianjurkan di rumah? Untuk tidak menimbulkan fitnah. Itu ya. Jadi ini berkaitan dengan sholat berjamaah, dan ini sholat berjamaah bersama pemimpin. Ya, misalkan pemimpin jadi imam gitu. Bapak Presiden jadi imam, Bapak Bupati atau Gubernur atau Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak RT jadi imam. Mau nggak kita sholat di belakangnya? Ahlussunnah wal Jamaah mau sholat di belakangnya. Berbeda dengan Ahlul Bidah, tidak mau mereka. Wah, ini pemimpinnya kacau, pemimpinnya nggak baik, saya tidak mau sholat di belakangnya. Nggak mau nurut. Iya. Nah, kemudian ibu-ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, tadi sudah disebutkan bahwa di antara bentuk ibadah adalah jihad. Yang menegakkan jihad bersama pemerintah. Nah, ini masuk kepada poin selanjutnya. Poin ke-72. Ahlussunnah wal Jamaah menegakkan jihad fisabilillah bersama ulil amri. Ya, jadi kalau kita mau jihad seperti sekarang kondisi gitu ya, lihat saudara kita dibantai, dibunuh, disembelih, disiksa, dilaparkan, dikurung, diisolasi, dibom dari atas. Ya. Tentu kaum muslimin ingin membantu, tetapi dalam berjihad Ahlussunnah wal Jamaah meyakini harus bersama pemerintah. Ya, jadi jihad itu amalan mulia, tidak bisa dilaksanakan serampangan sendiri-sendiri individu gitu. Harus di bawah kepemimpinan yang sah. Kalau di kita di Indonesia, maka yang berhak untuk menyatakan perang dan tidak adalah Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden
menyerukan perang, ya kita ikut. Kalau tidak, ya tidak. Dan sekarang negara kita mengizinkan tidak untuk berperang di negara lain? Tidak. Maka kita tidak bisa. Dan tentunya pasti pemerintah itu mempertimbangkan banyak hal dari segala sisi yang untuk menyatakan berperang atau tidak, ya, angkat senjata atau tidak kepada negara lain itu. Nah, jadi jihad fisabilillah harus bersama pemerintah, bersama ulil amri, bukan karena semangat semata, bukan juga ngikutin pimpinan ormas, pimpinan komunitas ngajak-ngajak jihad misalnya, maka jelas tertolak dalam akidah Ahlussunnah. Anda tidak berhak ya untuk memimpin. Yang berhak untuk memimpin adalah pemerintah, dan pemerintah sudah ada alatnya, sudah ada tentaranya yang sudah dilatih, yang sudah terstruktur, siap untuk berperang begitu. Ya kalau rakyat, jangankan ngangkat senjata, ya ngangkat gagang sapu aja buat nyapu kadang-kadang berat. Sedangkan para tentara mereka sudah terlatih fisiknya, menggunakan senjatanya dan lain sebagainya. Nah, perang melawan OPM misalnya, siapa yang berhak untuk menetapkan perang kita melawan mereka? Ya, organisasi Papua Merdeka. Siapa yang berhak untuk menyatakan perang dan tidak? Pemerintah. Maka para prajurit yang bertugas di sana atas instruksi pemerintah. Kalau nggak ada instruksi dari pemerintah, mereka tidak berhak, tidak layak untuk melakukan tindakan peperangan apapun. Inilah keyakinan Ahlussunnah. Kata penulis, jihad adalah salah satu syiar Islam yang terpenting dan merupakan puncak keagungannya. Kedudukan jihad dalam agama sangat penting dan senantiasa tetap terjaga. Jihad fisabilillah tetap ada sampai hari kiamat. Ya. Wa dzurwatu sanamihi al-jihadu fisabilillah. Ya, puncak yang tertingginya adalah jihad fisabilillah. Ini syariat kita, Ibu. Kita harus tidak takut mengucapkan kalimat jihad fisabilillah, tapi jihad yang mana? Jihad yang benar, yang sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i, di antaranya jihad bersama ulil amri, bukan sebaliknya. Sebagian orang jihad melawan ulil amri, menganggap demo sebagai jihad. Ini jihad dari mana? Yang dilawan pemerintah sendiri, yang dilempar dengan bom molotov, dengan bambu, dengan batu, itu aparat-aparat saudara-saudara kita sendiri. Ya, bukan jihad. Demonstrasi bukan jihad. Apalagi perusakan, kerusuhan, pemberontakan, bukan jihad. Jihad itu bersama ulil amri. Apa definisi jihad? Jihad secara bahasa artinya kekuatan usaha, susah payah dan juga kemampuan. Ya, kekuatan usaha, susah payah dan juga kemampuan. Sedangkan secara istilah syar'i, jihad adalah memerangi orang kafir, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh mencurahkan kekuatan dan kemampuan, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dan jihad ini ada 3 macam. Jihad melawan musuh yang nyata, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan hawa nafsu. Dan jihad juga ada 2 macam. Jihad dengan tulisan
Jihad dengan lisan, ya jika tulisan atau lisan, atau dengan ilmu. Yang kedua jihad dengan senjata. Mengapa kita harus sebutkan macam-macam jihad? Supaya kita tidak langsung terbesit setiap ada kata jihad harus pakai senjata. Belum tentu. Allah berfirman misalnya, ya ayyuhalladzina amanu jahidil kufar wal munafiqin. Wahai orang beriman, berjihadlah melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, orang munafik ini dia apakan? Dibunuh atau dibantah? Orang munafik dibantah. Di zaman Rasulullah ada orang-orang munafik, tidak dibunuh oleh Rasulullah, tapi dibantah. Ya. Apalagi jihad melawan hawa nafsu. Itu termasuk juga jihad yang sangat penting yang ada pada diri kita sendiri. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jihad menurut syariah adalah mencurahkan seluruh kemampuan untuk memerangi orang kafir. Ini salah satu definisi jihad. Kemudian kata penulis, istilah jihad digunakan untuk melawan hawa nafsu, syaitan dan orang-orang fasik. Adapun melawan hawa nafsu yaitu dengan belajar ilmu agama. Ibu-ibu sekarang sedang berjihad untuk melawan hawa nafsu, lalu mengamalkannya, kemudian mengajarkannya. Saya juga sama, mengajar di sini sedang jihad. Ya. Yang belajar dan mengajar sama-sama sedang berjihad dengan ilmu. Berkata Ibnu Mas'ud, man qala talabul ilmi laisa bijihad fahuwa majnun. Siapa yang mengatakan menuntut ilmu bukan jihad, dia sudah gila. Kemudian adapun jihad melawan syaitan dengan menolak segala bentuk syubhat dan syahwat yang selalu dihiasi oleh syaitan. Kemudian jihad melawan orang kafir dengan tangan, harta, lisan dan hati. Adapun jihad melawan orang fasik yaitu dengan tangan, lisan dan hati. Ya, jadi jihad ada macam-macamnya, beraneka ragam, ya. Termasuk jihad adalah menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, kemudian juga menolak syubhat dan syahwat, juga melawan orang-orang kafir yang zalim. Apakah kita memerangi mereka karena mereka kafir atau karena mereka zalim? Jawab. Kalau mereka kafir saja kita perangi enggak? Tidak. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengganggu, apalagi sampai membunuh orang kafir yang tidak mengganggu kita. Yang kita perangi dari kalangan orang kafir adalah mereka yang mengganggu, memusuhi, membunuh, bahkan mengusir kita. Jadi kalau ada orang kafir datang memerangi kita, yang disebut dengan kafir harbi, mereka membunuh, mereka merusak kehormatan wanitanya, memperbudak laki-lakinya, merampas hartanya, mengusir. Berhak kita lawan enggak? Kita harus melawan dengan jihad, memerangi mereka. Tapi kalau mereka datang baik-baik, mau berdagang, mau berbisnis, kita lawan? Tidak. Ya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah,
Jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah dan menolak semua yang dibenci Allah. Beliau juga mengatakan bahwasanya jihad pada hakikatnya adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan, dan juga maksiat. Maka dari definisi ini mencakup setiap macam jihad, yaitu ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan, itu juga jihad, ibu. Ibu berusaha melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, itu juga sedang jihad. Kesungguhan mengajak, mendakwahkan orang lain untuk melaksanakan ketaatan, yang dekat maupun yang jauh, muslim ataupun kafir, itu juga jihad. Bersungguh-sungguh memerangi orang kafir dalam rangka menegakkan kalimat Allah dan juga membela kaum muslimin yang tertindas, itu juga jihad. Kemudian kata penulis, jihad tidak dikatakan jihad yang sebenarnya, melainkan apabila jihad itu ditujukan untuk mencari wajah Allah, ikhlas, menegakkan kalimatnya, mengibarkan panji kebenaran, menyingkirkan kebatilan, dan menyerahkan segenap jiwa raga untuk mencari keridhaan Allah. Akan tetapi bila seseorang berjihad untuk mencari dunia, maka tidak dikatakan jihad yang sebenarnya. Tidak dapat pahala dan tidak dapat apapun. Barang siapa yang berperang untuk mendapatkan kedudukan, memperoleh harta rampasan, menunjukkan keberanian, mencari ketenaran, kehebatan, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa, ganjaran apapun, dan tidak akan mendapatkan pahala. Jadi harus ikhlas dalam berjihad fi sabilillah. Kemudian jihad dalam Islam merupakan seutama-utama amal. Allah memerintahkan jihad yang termaktub dalam Al-Quran banyak sekali. Surat Al-Baqarah di beberapa ayat, surat Ali Imran, An-Nisa, At-Taubah, Al-Anfal, Al-Hajj, Al-Furqan, dan yang lainnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabu ilallah. Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang lebih dicintai oleh Allah? Qal as-salatu ala waqtiha. Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya, tidak terlambat sampai habis waktunya. Qal thumma ay. Kemudian bertanya lagi, apalagi wahai Rasulullah? Qal birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kemudian apa lagi? Qal al jihadu fi sabilillah. Setelah itu baru jihad fi sabilillah. Ya, jadi amalan yang paling utama jihad tersebut. Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ada seseorang yang berperang karena mengharapkan ghanimah, harta rampasan perang. Ada yang lain berperang supaya disebut namanya, disebut pemberani, dan yang lain berperang supaya dapat dilihat kedudukannya. Siapakah yang dimaksud berperang di jalan Allah? Tidak disebut jihad kecuali man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Barang siapa yang berperang supaya kalimat Allah tinggi, fahuwa fi sabilillah, dialah yang disebut dengan jihad fi sabilillah. Ya, jadi jihad ini termasuk amal yang sangat mulia, tetapi harus dengan landasan-landasan syar'i. Ya, bukan serampangan. Kita mempelajari jihad justru untuk mengetahui mana jihad yang benar dengan mana jihad yang batil. Karena ahli bid'ah mengisi kekosongan pembahasan tentang jihad dengan mengelabui masyarakat, menganggap pengeboman itu jihad, demonstrasi itu jihad, pemberontakan itu jihad, bahkan menjelek-jelekan pemerintah itu juga jihad, kata mereka. Ini penyimpangan terhadap syariat yang harus diluruskan. Maka kita bahaslah tentang jihad sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i insyaallah. Kita lanjutkan hukum jihad di kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab.